Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih deh atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembahasan 61.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pembahasan ini untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Pati. Materi pembahasan hari ini yaitu yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat, budi pekerti. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah orang lain. Nah, maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama itu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, gitu Bapak Ibu. Manusia merdeka itu manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, dikatakan merdeka, manusia merdeka jika orang tersebut tidak bergantung pada orang lain, tapi dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji, diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut bibit yang kurang unggul, kurang baik, maka nanti biji jagung tersebut akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Namun sebaliknya, jika biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, tapi tumbuh di lahan yang gersang, yang tidak mendapatkan pengairan,
dan cahayanya juga kurang serta tangan gini Pak Tani atau tidak begitu, Pak Tani tidak begitu bisa menjaganya, tidak bisa memperhatikan, tidak bisa memberi pupuk yang baik, tapi biji jagung itu mungkin tumbuh tapi tidak begitu optimal atau mungkin ada banyak kekurangan ya, kurang begitu optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Menuntun anak, menuntun tapi diberi kebebasan. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai pamong harus memberi tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dan dapat membahayakan dirinya. Kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih atau memperdalam potensi dan bakat serta minatnya, namun tidak melepaskan begitu saja. Karena sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dari Android ya, Bapak Ibu. Mungkin di rumah banyak sekali anak-anak yang memegang atau bermain melalui Android. Nah, sebagai guru atau pamong kita wajib memberi tuntunan, memberi arahan dalam penggunaan Android, entah itu di rumah ataupun pada saat pembelajaran yang mengharuskan menggunakan Android, supaya anak-anak tersebut tidak kehilangan arah. Gadget Dirantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Gadget Dirantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, kita sebagai pendidik dianjurkan untuk selalu tetap terbuka, tetap waspada. Bisa terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang banyak sekali seperti kultural dari budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita melalui media sosial, melalui anak-anak sekarang sudah pandai untuk berselancar di internet. Jadi kalau di dalam pembelajaran kita bisa memberi arahan kepada mereka supaya tetap boleh menggunakan Android, tapi tetap ada batasannya. Kekuatan sosial-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Nah, menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Yang sejatinya anak-anak itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki minat ataupun bakat. Kita sebagai pendidik atau pamong hanya bertugas memfasilitasi, yaitu menebalkan kekuatan yang ada pada anak tersebut, menebalkan potensinya, minatnya, bakatnya supaya lebih tampak jelas.
ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan aspek 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang ada di Indonesia Tengah ataupun yang ada di Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Konteks sosial budaya Indonesia yang sangat beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 itu tentu sangat berbeda dengan pembelajaran pada waktu kita alami zaman dulu ya Bapak Ibu. Tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam di Indonesia yang memiliki dua musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir, pantai, hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Zaman dahulu, zaman kita, ataupun setelah kita, setelah waktu sedikit lah, mungkin kita mendapatkan pembelajaran ataupun pendidikan dari guru kita mungkin dulu masih menggunakan sistem lama ya Bu, misalnya masih menggunakan teaching atau masih menggunakan misalnya meja di gebrak atau cara-cara yang lain. Dan dulu walaupun sistem pembelajarannya seperti itu, tapi anak-anak bisa menjadi bisa berhasil. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang dikasar sedikit pun nanti malah matur ke orang tua dan orang tuanya marah-marah datang ke sekolah. Nah itu sangat berbeda sekali dengan pembelajaran yang kita alami dulu. Kita dulu pernah mengalami hal-hal yang mungkin lebih tidak seperti anak sekarang ya. Anak sekarang maunya bisa dikatakan dengan kata manja gitu. Dan selain itu disesuaikan juga dengan kodrat alamnya juga. Jika di daerah pegunungan anak-anak juga dikasih pembelajaran sesuai dengan alamnya, sedangkan yang di daerah perairan, daerah laut tentunya juga berbeda pembelajarannya dengan yang ada di daerah pegunungan, disesuaikan dengan kodrat alamnya. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran dan juga kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun
teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Jadi anak-anak bisa memiliki karakter yang baik itu dimulai dari keluarga, bukan malah dari sekolahan. Karena anak-anak bisa tumbuh pertama kali, bisa besar pertama kali itu dari keluarga. Jika keluarganya menanamkan budaya yang negatif, karena anak-anak itu kan setiap hari berinteraksi dengan orang tua. Jika orang tuanya mungkin selalu mengucapkan kata-kata yang kasar, yang anak-anak juga nanti akan mengikuti yang dilihatnya. Dia meniru apa yang dilihat dan yang dilihat. Maka dari itu peran orang tua itu sangat penting untuk memberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak. Kita juga harus bisa sebagai guru harus bisa bekerja sama dengan orang tua murid untuk saling berkolaborasi, saling memberikan komunikasi, saling berkomunikasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak atau peserta didik kita. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan juga kemerdekaan orang lain. Nah, anak itu bisa memahami atau menyadari bahwa kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya itu bisa melatih atau mengelola diri agar dia bisa mampu memiliki kesadaran sosial. Karena dia itu tidak hidup sendiri, dia harus berrelasi, bersosial, sehingga membuat sebuah keputusan, dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya maupun memerdekakan orang lain. Nah, itu seperti sangat penting untuk peserta didik kita. Nah, Bapak Guru dan Ibu Guru yang hebat, marilah menjadi pendidik yang dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Marilah menjadi pendidik yang menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Terima kasih. Itu pengindasan modul 1.1 dari saya. Apakah ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Terima kasih Bu Eni dari pemaparannya tentang apa tadi dulu filosofi penindasannya. Saya mau tanya untuk pendidikan membentukkan budi pekerti tadi loh Bu, itu kan sangat penting ya Bu. Bagaimana kalau memiliki orang tua, maksudnya dalam arti orang tua yang kurang memberikan penanaman budi pekerti kepada anaknya, apakah dengan bersekolah atau pendidikan sekolah itu cukup? Maksudnya bagaimana yang bisa kita lakukan agar budi pekerti anak tersebut itu bisa tertanam kalau apabila itu keluarganya mungkin dari broken home atau mungkin
tidak ada hal-hal yang lain seperti itu. Karena menurut saya untuk menanamkan budi pekerti bagi saya itu juga perjuangan yang cukup berat bagi saya. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih atas pertanyaannya untuk bagaimana cara menanamkan karakter budi pekerti bagi anak yang broken home gitu. Broken home, dari kata broken home saja sudah ini ya Bu. Ya, karena anak broken home otomatis sehari-harinya melihat dari mungkin orang tuanya gitu, orang tuanya yang bermasalah sehingga anaknya yang menjadi imbasnya gitu. Mungkin ini kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kita tanya di rumah yang setiap hari memenuhi kebutuhannya dia itu siapa? Mungkin dari situ terus ditanya sikap dari orang yang serumah sama dia itu bagaimana ke dia? Dia lebih suka curhat sama siapa? Nah, setelah mengetahuinya dia sukanya curhat sama siapa, kita baru bisa berkolaborasi dengan orang yang dijadikan tempat curhat si anak tersebut. Yang dipercaya. Nah, mungkin dari situ kita melakukan pendekatan kepada orang yang dipercaya anak tersebut. Kita dari informasi dari orang yang dipercaya tersebut, terus kita beri masukan seperti karakter budaya positif, karakter budi pekerti kepada orang tersebut sehingga di rumah nanti orang yang dekat dengan anak tersebut bisa menanamkannya kepada anak tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin ya kita harus berkolaborasi dengan orang yang dekat dengan anak tersebut. Entah itu dikatakan sama nenek, atau sama kakek, atau sama kalau punya kakak misalnya, ya kecil atau kakak, pokoknya yang dekat sama anak tersebut. Gitu. Mungkin ada bapak ibu guru yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diajak Dewantara mengatakan bahwasanya belajar itu membawa anak untuk menjadi anak yang merdeka. Anak yang merdeka adalah anak yang bisa mandiri, gitu. Nah, kemudian tentunya di dalam perjalanan kita sebagai guru untuk menjadikan anak yang bisa mandiri tentunya ada halangan dan rintangan. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut Ibu Eni, apabila anak tersebut ada hambatan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Berarti bagaimana cara menanamkan kemandirian anak supaya anak tersebut bisa memerdekakan dirinya sendiri. Mungkin kita bisa melatih anak-anak atau peserta didik yang kita yang kita bimbing setiap hari itu dengan melakukan atau memberikan tugas secara mandiri, tugas-tugas entah itu tugas secara tertulis maupun tugas project secara mandiri juga bisa. Atau mungkin kita pada saat melakukan pembelajaran kita kolaborasikan atau kita padukan metode pembelajaran yang bisa mengajak anak untuk melatih kemandirian supaya anak tersebut bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri, tidak bergantung kepada teman-temannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Monggo, Bu Faiz atau Bu Isma. Tidak ada.
kasih atas partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu Guru SD Pegadaian 2. Pembahasan saya hari ini modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional belajar Dewantara telah selesai. Jika ada kekurangan, kesalahan, tutur kata ataupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.